Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 khusus untuk guru. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport, saya ucapkan selamat berjumpa. Dan jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan sekarang klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu selalu update mengikuti video-video yang akan channel Education and Sport sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki pembahasan soal-soal tes PPK tahun 2021 ini. Kali ini kita masih tentang pedagogik. Kita masuki soal yang pertama. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Jadi Bapak Ibu, jika seorang guru akan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dalam pelajaran, dalam memberikan materi pelajaran kepada siswanya, maka urutan yang harus dilalui guru atau urutan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah orientasi, kemudian setelah orientasi baru bekerja kelompok. Setelah bekerja kelompok, guru tersebut akan memberikan kuis. Kuis terus selesai dibahas segala macam, terakhir baru penghargaan kelompok. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Dengan demikian, maka soal nomor 1 pilihan yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project Basic Learning. Maka jika seorang siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman kepada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh guru sebelumnya, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, dan hasil pengamatan tersebut ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah discovery, penemuan Bapak Ibu ya. Karena di sini disuruh siswanya melihat, mengamati fenomena sosial di sekeliling. Berarti ini adalah penemuan atau discovery. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A, discovery.
Kita lanjut ke pelajaran, ke materi atau ke soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil kelompok. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. Yang B. 1, 3, 2, 4. Yang C. 2, 3, 1, 4. Yang D. 3, 2, 1, 4. Yang E. 2, 3, 1, 4. Jadi ini untuk soal nomor 3 adalah langkah-langkah proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran problem based learning. Jadi urutan yang ada di sini belum berurutan. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar, kemudian orientasi, membimbing, mengembangkan, itu belum berurutan. Seharusnya pilihan yang tepat dalam atau susunan yang tepat dalam model pembelajaran problem based learning adalah orientasi siswa pada masalah. Setelah orientasi dilakukan pembimbingan, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Setelah membimbing penyelidikan, baru mengorganisasi siswa dalam belajar. Dan setelah mengorganisasi siswa dalam proses belajar mengajar tersebut, maka mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini, 2, 3, 1, 4 adalah yang C, 2, 3, 1, 4. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran project based learning. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 atau yang B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. Yang C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Yang D. 1, 3, 2, 5, 6, 4. Dan yang E. 1, 3, 2, 2, 3, 5, 4, 6. Jadi, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran project based learning ini, seharusnya urutan yang benar adalah menentukan pertanyaan yang mendasar. Setelah kita tentukan pertanyaan mendasar, baru kita desain dulu perencanaan proyeknya. Setelah kita desain, baru menyusun jadwal. Kita susun dulu jadwalnya. Setelah tersusun, baru kita memonitoring, ya, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek tersebut. Seterusnya, setelah memonitor kemajuan,
baru kita menguji hasil. Dan terakhir mengevaluasi pengalaman. Jadi untuk soal yang nomor 4 yang tepat adalah yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampainya di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup lama. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, jadi seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Misalnya ke museum atau ke lembaga pemerintahan. Namun sesampainya di tempat, ternyata tidak ada seorang pun di sana untuk melayani peserta didik. Jadi untuk mengisi kekosongan, seorang guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori. Nah, pertimbangan guru memilih strategi tersebut adalah sumber belajar hanya dimiliki oleh guru, ya. Sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Seorang guru melakukan pembelajaran yang mengakomodasi. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project Based Learning. B. Inquiry Learning. C. Discovery Learning. D. Cooperative. E. Problem Based Learning. Jadi, jika seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Terserah siswa ya, bebas. Sehingga memungkinkan berbagai macam alternatif pendapat. Banyak sekali nanti pendapat yang akan masuk. Kegiatan yang dilakukan guru merupakan implementasi strategi pembelajaran problem based learning. Dengan demikian maka untuk soal nomor 6 adalah yang paling tepat pilihannya yang E, problem based learning. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah berbagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran. A. Project Based Learning. B. Kontekstual. C. Discovery Learning. D. Problem Based Learning. E. Inquiry Learning.
Jadi, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru terhadap yang diceritakan di atas soal tadi, jika guru melaksanakan pelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal, berarti guru tersebut menggunakan strategi pembelajaran project based learning. Oke, isiannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu lebar, terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Oke, fungsi media pada pernyataan di atas, ya, jika setiap materi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, banyak variasinya Bapak Ibu ya. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya gambar atau tayangan video. Nah, fungsi media pada pernyataan tersebut adalah adalah membuat konkret yang abstrak. Membuat konsep yang konkret menjadi konsep yang abstrak. Atau membuat konkret konsep yang abstrak. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang C, membuat konkret konsep yang abstrak. Dengan demikian, yang C untuk soal nomor 8. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 9. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara memanfaatkannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, jadi seorang guru itu harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Nah, pernyataan tersebut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal nomor 10 sekaligus soal nomor terakhir untuk video kali ini. Pada saat
mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, jadi pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus mampu menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media pembelajaran yang cocok, ya, yang cocok dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah guru harus memahami karakteristik media pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian maka pilihan yang sesuai untuk soal yang terakhir ini adalah yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, itu Ibu ya. Itu merupakan pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021. Telah selesai. Kali ini kita tentang pedagogik Bapak Ibu ya. Telah selesai, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jika bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan share video ini. Silahkan bagikan video ini. Bisa melalui media sosial yang dipunyai oleh Bapak Ibu. Silahkan. Saya ucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu mau men-share, menyebarluaskan video ini agar video ini bisa membantu teman-teman guru honorer yang akan mengikuti tes PPPK tahun ini. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika Bapak Ibu baru mampir dan belum mengklik like dan subscribe serta tekan lonceng, silahkan klik like, subscribe. Jangan lupa beri komentarnya, baru klik loncengnya agar Bapak Ibu selalu update mengikuti video pembelajaran yang akan disampaikan oleh channel Education and Support ini. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.